Jadi konsep kewilayahan itu sebetulnya membagi dua juga laut itu. Oh, gitu. Laut yang menjadi wilayah suatu negara Ya. dan laut yang di luar wilayah suatu negara, tetapi negara punya kepentingan di atas itu. Maka sebetulnya persepsi kita pun harusnya menjadi negara Nusantara ini bukan negara kontinental, tetapi khusus untuk perairan kepulauan dan laut teritorial kita harus mengakomodasikan hak dan kepentingan negara lain. Jadi sebetulnya hampir semua persoalan batas maritim itu selalu kita bicarakan. Halo sahabat Indonesia, salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Mulyanto dalam sebuah obrolan ringan. Kali ini kita akan ngobrol dalam sebuah bingkai cinta laut Indonesia. Pada kesempatan ini saya kehadiran seorang tamu. Beliau adalah Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro yang pada kesempatan hari ini berkenan untuk meluangkan waktu hadir di studio. Selamat datang di studio Pak Kresno. Selamat siang Pak Mulyanto, mentor. Selamat siang pecinta laut Indonesia. Terima kasih sudah hadir di studio. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih Bapak. Masih mendapatkan kepercayaan di tubuh TNI Pak? Alhamdulillah saat ini pimpinan mempercayakan saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Waduh, luar biasa. Satu kata, so far so good. So far so good, alhamdulillah. Ada satu hal yang sangat penting bahwa seorang pimpinan akan lebih nyaman dengan staf yang tentu menguasai persoalan-persoalan sesuai dengan bidangnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tugas yang diberikan kepada Pak Kresno semakin menyempurnakan institusi TNI dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan persoalan hukum. Pak Kresno dan sahabat Indonesia, ada satu kata-kata yang sangat saya ingat bahwa di abad 21 ada sebuah transformasi yang sangat luar biasa, yaitu ini Pak Kresno, pergeseran sebuah gravitasi geoekonomi dan geopolitik dari dari Eropa menuju ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini tentu sudah semakin berjalan dan tentu ASEAN semakin menyesuaikan sehingga geliat ekonomi di Asia Tenggara begitu semakin mantap, dan kita sangat tahu bahwa kurang lebih 40% kegiatan perdagangan itu terjadi di Asia Tenggara. Maka lalu lintas perdagangan yang melewati perairan Nusantara kita ini tentu menimbulkan beberapa konsekuensi yang baik itu menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Nah, ini tentu kita berbicara soal bagaimana manajemen keamanan laut untuk bisa menghadapi konsekuensi hiruk pikuknya perdagangan yang 40% dunia. Tentu saya ingin mendengar beberapa hal yang terkait dengan persoalan hukum laut yang berada di wilayah kita ini dari seorang Pak Kresno. Gimana Pak? Siap, terima kasih. Jadi memang hukum itu akan selalu mengikuti peradaban masyarakat, dan peradaban masyarakat itu juga ditentukan oleh teknologi. Betul. Jadi perkembangan teknologi itu akan juga merubah perkembangan masyarakat, dan itu akan merubah semua, termasuk hukum di dalamnya. Itu katanya kenapa selalu ketinggalan, karena tadi kita belum bisa memprediksikan perkembangan teknologi yang demikian pesat pada saat ini, termasuk beberapa kepentingan negara terkait dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum selalu ketinggalan. Bagaimana, makanya di dalam hukum ada pelajaran analogi hukum itu sebetulnya untuk mencoba menyelesaikan permasalahan dengan existing hukum yang ada. Wah, luar biasa Pak. Persoalan hukum laut ini kompleks Pak, tetapi kita sangat apresiasi kepada Perdana Menteri Juanda Pak, dengan deklarasi Juanda tahun 57 Pak ya. Betul.
itu memberikan dampak akselerasi tentang kedaulatan kita, sebuah lompatan yang luar biasa. Betul. Di tahun itu Pak Kresna ya, Di tahun itu. 57. Dan sekarang kita baru ngeh betapa sulitnya kita melakukan hal yang sama di era sekarang Betul, ini. betul. Tingkat perebutan kepentingan nasional negara tetangga dengan kita pun seperti itu. Betul. Nah, sekarang dengan UNCLOS 1982 ini sejauh mana kita bisa memelihara dan kalau bisa kita memberikan akselerasi penerapan hukum yang tentu bisa mendapatkan kita lebih mendapatkan keuntungan. Betul. Dari UNCLOS itu, Pak. Betul. Jadi UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut PBB 82 itu sebetulnya ada dua hal besar. Yang pertama adalah terkait dengan kewilayahan yang dipicu juga dengan Deklarasi Juanda tahun 57. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan kegiatan fungsi-fungsi yang ada di laut. Jadi sebetulnya 360 sekian pasal itu sebetulnya bisa dibagi dua besar tadi. Sayangnya saat ini kita hanya fokus di masalah kewilayahan saja, di mana sebetulnya kembali lagi ketika bicara hukum internasional itu terjadi persengketaan antara kepentingan negara maritim besar dan kecil. Indonesia pada waktu itu sangat luar biasa. Kita sangat kekeh dengan Deklarasi Juanda. Bagaimana konsep kepulauan itu muncul pada saat itu. Kita dan Filipina pada waktu itu, dan itu ditentang hampir semua negara. Pasti. Kalau dilihat dari ceritanya, kebetulan saya membaca buku volume bagaimana kebetulan di luar itu negosiasi perdebatan untuk itu sangat-sangat luar biasa. Dan sepertinya sekarang ini kita mengabaikan itu. Atau mungkin kita nggak punya keberanian untuk melakukan hal itu, menentang negara maritim besar itu. Dan Pak Mokhtar Kusumoatmadja juga meletakkan pondasi-pondasi lanjutan yang hasilnya juga sangat luar biasa. Kita akui. Betul. Ya. Jadi konsep kewilayahan itu sebetulnya membagi dua juga laut itu. Laut yang menjadi wilayah suatu negara dan laut yang di luar wilayah suatu negara tetapi negara punya kepentingan di atas itu. Laut yang menjadi wilayah negara itu adalah perairan pedalaman, kepulauan dan laut teritorial. Di mana kita punya kedaulatan. Pun konteks filosofi kedaulatan yang tiga wilayah yang saya sebutkan itu sangat berbeda dengan konteks kedaulatan di darat. Ini yang mohon maaf banyak orang mengatakan bahwa ketika kita punya kedaulatan di laut itu kayak 100% kayak kita memperlakukan laut seperti daratan. Ada satu hal yang sangat membedakan itu, Pak ya. Iya, betul. Kontinental dalam pengertian darat dengan wilayah laut. Betul. Maka sebetulnya persepsi kita pun harusnya menjadi negara Nusantara itu bukan negara kontinental itu sebetulnya. Jadi yang tadi yang dikatakan adalah laut pedalaman, laut kepulauan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Itu di tiga zona maritim ini negara pantai, negara kepulauan punya kedaulatan. Hukum nasional berlaku. Tetapi khusus untuk perairan kepulauan dan laut teritorial kita harus mengakomodasikan hak dan kepentingan negara lain, termasuk negara pengguna. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh banyak teman-teman kita bahwa enggak, kita punya kedaulatan maka semau kita untuk memperlakukan kapal yang ada di perairan kepulauan maupun laut teritorial ini. Padahal di situ ada konsekuensi. Kita berkewajiban memfasilitasi, mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan beberapa kriteria dan khususnya masalah pelayaran dan penerbangan. Gitu. Ini saya kira yang sosialisasi yang pernah saya dengar dari Pak Ugro Seno. Betul. Sekarang dubes di Bonn, Jerman, Pak. Betul. Waktu itu adalah ada satu hal yang sangat penting yaitu mensosialisasikan tentang persoalan hukum laut yang tentu sangat berbeda dengan hukum yang berlaku di daratan. Betul. Dan ini ternyata juga masih ada perbedaan. Sampai sekarang masih ada pemahaman yang kurang pas ketika melihat wilayah kita itu juga termasuk sendiri. PR besar itu, Pak ya. Itu PR besar, termasuk PR saya sebetulnya. Ini dampak dari, mohon maaf ini barangkali masa lalu adalah
adanya deviasi orientasi pembangunan yang di darat yang bertahun-tahun, sehingga kita melupakan asas-asas yang sebetulnya sejak tahun 57 deklarasi Juanda sudah melihat ke laut, Gitu kan. Nah sekarang dengan pemerintahan Jokowi di awal-awal itu kan juga sudah melemparkan sebuah visi dan misi poros maritim dunia. Tentu ini juga sudah mulai mengajak kita untuk berpaling ke laut. Tetapi dalam konteks pemahaman persamaan persepsi seluruh elemen bangsa untuk bisa melihat bahwa ada instrumen-instrumen yang berbeda yang harus diimplementasikan di laut, tidak seperti di darat. Betul. Oke Pak, kita ini kan berbatasan dengan 10 negara Pak Krisna ya? Dengan 10 negara. 10 negara. Betul. Dan itu juga merupakan PR yang sangat besar. Sangat besar. Nah, sekarang persoalan-persoalan perbatasan wilayah laut ini bagaimana Pak Krisna sampai dengan saat ini? Bisa dikatakan sebetulnya batas maritim Indonesia dengan negara tetangga yang 10 dan kemungkinan bisa 11 karena kita juga sedang mengajukan Extended Continental Shelf itu di Mikronesia, Papua dan di atas Sumatera Mikronesia. Barat ya. Betul. Itu. Dan sepertinya positif. Dan kalau itu nanti diterima, maka sebetulnya kita punya tambahan satu tetangga lagi. Berarti yang Baradaya Sumatera dengan itu kita bebas, kita tidak punya tetangga, tapi yang di utaranya Papua kemungkinan dengan Mikronesia. Ya, negara Pasifik. Ya. Yang 10 saja sekarang kita juga masih dengan 10 kita bisa dikatakan belum selesai semua sebetulnya. Tapi kita yakin bahwa pasti ada upaya-upaya besar untuk menuju penyelesaian perbatasan. Betul. Nah, kita punya pengalaman yang mohon maaf Pak Krisno, punya pengalaman masa lalu yang sampai sekarang barangkali masih menjadi sebuah bumbu dalam sebuah obrolan tentang wilayah kedaulatan dengan hilangnya sifat dan Nikitan. Betul. Sekarang juga masih ada Sebatik Pak ya. Di Sebatik juga masih ada persoalan. Dan ini juga menjadi pembelajaran kita sebetulnya. Bagaimana kita ke depan untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita masalah perbatasan, pernah saya berkunjung ke suatu daerah bahwa masyarakat di situ lebih nyaman berobat ke negara tetangga misalkan. Ini kan satu hal yang sebetulnya menjadi warna-warna yang berpotensi untuk membiaskan bela negara kita gitu kan. Itu gimana sih Pak? Ada elemen apa yang sebetulnya dalam konteks menghindari persoalan konflik batas negara ini harus apa yang paling dicermati kalau Pak dari aspek hukum ya Pak? Ya, kalau dari aspek hukum sebetulnya ini agak berbeda dengan tadi contoh yang disampaikan, karena ketika kita sudah sepakat terkait dengan garis batas, itu berdasarkan konvensi Wina, itu sebetulnya batas negara itu tidak mudah untuk dirubah atau bisa dikatakan tidak bisa dirubah. Jadi contohnya kalau kita sudah sepakat dengan batas darat, maka seandainya contohnya begini deh, kita sudah pernah punya batas dengan waktu itu dengan Timur Leste. Maka sebetulnya ketika Timur Leste nggak ada lagi batas seandainya ini, maka batas itu masih ada. Jadi itu diwariskan. Itu dalam hukum internasional. Jadi contohnya kita dulu dijajah Belanda, maka segala jenis perjanjian perbatasan yang dibuat oleh Belanda itu sekarang kita warisi sebagai negara yang meneruskan. Demikian juga dengan Malaysia dijajah dengan Inggris, maka dulu Belanda dan Inggris punya perjanjian, contohnya di Kalimantan, maka itu kemudian kita teruskan dengan Belanda ke kita, Inggris ke Malaysia. Demikian tadi yang disinggung oleh Pak Mulyanto terkait dengan Sebatik. Sebatik itu merupakan perbatasan darat antara Belanda dan Inggris tahun 1891. Dan membagi pulau Sebatik menjadi dua, yaitu 4 derajat 10 menit. Itu kemudian itu jadi patokan kita dengan Malaysia. Malaysia yang lebih utara, kita yang sebelah selatan. Dan persoalannya adalah apakah kemudian ketika orang Indonesia berobat atau ke pasar di Malaysia itu kemudian menurunkan bela negara,
Mungkin iya, tetapi dari segi perbatasan sendiri tidak berubah, tetap di 4 derajat 10 menit. Secara kultural barangkali Pak, betul, sosiokultural yang pasti itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Itu sebenarnya terjadi juga yang di Filipina Selatan sama di mana? Di Miangas. Ya, itu ada border cross area masih berlaku itu Pak? Masih berlaku. Ya. Di sana malah ada sapi sangir Filipin. Jadi keperanakan tadi yang Bapak katakan dari aspek sosial, budaya, ekonomi mereka terjadi percampuran, malah di dalam terdeteksi atau terinformasi ada beberapa orang walaupun sudah dewasa ini bingung kewarganegaraannya di mana gitu. Dia orang Indonesia tetapi ada di Filipina Selatan. Dan itu pernah kami ketemuan, kebetulan saya pernah ke Davao, ketemu beberapa orang itu juga. Dengan persoalan yang sama. Walaupun batas sudah ada, tetapi ternyata karena pergerakan orang jadi masalah sosial. Di situ ada persoalan yang sangat fundamental, ada ikatan emosional dan yang memayungi mereka menjadi tidak turut berkontribusi kepada konflik dua negara Pak ya. Betul. Tapi berbeda dengan katakanlah Vietnam dengan Indonesia ini. Betul. Ini betul-betul kalau kita melihat wilayah laut sangat kecil kemungkinan untuk perlintasan, beda dengan yang di Filipina. Betul dengan Malaysia beda. Ya. Jadi ini juga menjadi sebuah persoalan-persoalan tersendiri. Nah ini terkait dengan persoalan Vietnam Pak ya. Betul. Barangkali Pak Kresno bisa memberikan penjelasan bahwa batas wilayah laut perbatasan zona ekonomi eksklusif kita memang punya persoalan di sana, bahkan dengan punya laut Cina Selatan yang juga mengklaim lain dan selain itu. Nah dengan Vietnam cukup serius Pak ya, bahkan tahun 2021 kalau tidak salah itu peristiwanya KRI Ciptadi yang ditumbur oleh kapal institusi dari Vietnam ini. Saya juga nggak tahu itu apa Kamla mereka atau kapal perikanan. Kapal perikanan. KKP-nya mereka. KKP Vietnam. Ya. Tapi persoalannya adalah masyarakat itu lebih gampang tergoreng. Betul. Dengan apa yang ada di media gitu kan. Tapi bahwa mereka tidak mengetahui bahwa peristiwa itu terjadi di ZEE, di mana ZEE itu juga bukan kedaulatan penuh kita. Nah ini yang kadang-kadang tadi sosialisasi yang mungkin kurang menyebabkan penggorengan media massa justru menyulut persoalan-persoalan yang. Nah ini gimana Pak? Perkembangannya bagaimana sekarang ini? Ya, jadi di Laut Cina Selatan, perbatasan antara Indonesia dan Vietnam, itu sebenarnya di sana ada dua garis batas maritim. Yang pertama adalah landas kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya. Itu kita selesaikan 28 tahun dan kemudian kita menyepakati garis batas landas kontinen itu Juni tahun 2003. Sudah lama Pak yang landas kontinen. Yang landas kontinen. Kemudian ternyata sengketa insiden perselisihan itu tidak di dasar laut tetapi di kolom air dan di permukaan. Oleh karena itu kemudian muncul berbagai insiden mulai saat itu. Kalau di trace back itu dari 2010 banyak sekali dan itu persoalannya adalah bahwa Vietnam menganggap garis batas landas kontinen tahun 2003 tadi sebagai garis batas ZEE juga. Tapi di lain pihak kita enggak, karena memang agreement-nya itu adalah tentang continental shelf, bukan masalah ZEE. Kita menginginkan agak ke utara. Untuk kolom lautnya. Untuk kolom air sama garis batas ZEE kita minta yang ke utara. Dengan kita mengabaikan pulau Condor yang ada di Vietnam Selatan karena sebetulnya dia adalah coastal state, dia bukan archipelagic state. Oleh karena itu kita ngambil yang agak di tengah, sehingga sebetulnya ada overlapping area. Mereka menganggap garis batas landas kontinen yang agak selatan sebagai garis batas ZEE, kita menganggap garis batas ZEE-nya ada di atas, sehingga ada gray area. Dan itu selalu terjadi. Kita nangkep kapal mereka, kemudian mereka dibayang-bayangi dan akhirnya banyak insiden. Tapi alhamdulillah kemarin pada tanggal 22 Desember
tahun 2022 kemarin. 22. Okay. Jadi kurang sehari setahun itu. Iya. Itu jadi sebetulnya podcast ini Sudah luar biasa. Itu momen 1 tahun dengan clearnya. Iya. CTE. Okay. Nah, itu ditandatangani garis batas CTE. Dan itu agak ke utara, tapi tidak maksimal yang klaim kita. Jadi kita agak kanulah. Memang kembali lagi karena ini itu adalah batas maritim yang bukan laut wilayah negara, maka sebetulnya bagaimana kita negosiasi untuk menentukan garis batas itu. Dan kita berhasil menegosiasikan itu, dan saya kira sebetulnya sekarang bisa dikatakan tidak ada masalah terkait dengan CTE di wilayah itu. Itu. Dan ini ada dua line, satu garis CTE yang agak di utara, kesepakatan tahun 2022, dan garis batas landas kontinen yang agak ke selatan, itu tahun 2003. Itu. Bisa kita katakan persoalan CTE Vietnam dengan kita ini sudah final, gitu Pak? Sudah ditandatangani, tetapi saya kira saya belum mendengar apakah sudah diratifikasi atau belum. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2001 kalau nggak salah mengenai perjanjian internasional, itu bahwa setiap perjanjian terkait dengan wilayah negara itu harus ada proses ratifikasi yang itu harus dibawa ke DPR untuk kemudian jadi undang-undang pengesahan batas maritim. Jadi kalau kita lihat wilayah Vietnam itu lebih banyak yang terkooptasi oleh Tiongkok dengan Nine Dash Line, itu banyak banget itu. Banyak banget, habis itu. Iya, kalau Filipina juga lumayan. Betul. Kalau saya melihat Indonesia ini tidak terlalu bermakna nilai yang disengketakan, sehingga mungkin Vietnam melihat ada nilai yang lebih besar yang harus diperjuangkan, bahwa kemitraan ASEAN saya kira juga menjadi dasar pemikiran Vietnam. Betul. Jadi mempersoalkan wilayah laut, saya kira mereka lebih mempersoalkan wilayah yang begitu luas yang dikooptasi oleh Tiongkok gitu. Betul. Nah ini kira-kira dengan selesainya persoalan laut perbatasan kita dengan Vietnam, ini memberikan keuntungan apa Pak yang dari aspek yuridis formal perbatasan negara kita ini? Itu sebetulnya adalah menegaskan juga bahwa tadi disinggung masalah Nine Dash Line, dan kita selalu mengatakan bahwa China tidak punya legal basis terkait itu, dan kalau kita melihat putusan PCA atau proses persidangan PCA antara Filipina dan China, itu kan yang melakukan intervensi salah satu negara itu adalah Vietnam, bahwa dia itu harus mempertimbangkan juga kepentingan Vietnam. Dengan adanya perjanjian landas kontinen, kemudian CTE di situ, itu secara tidak langsung bahwa itu menghilangkan klaim yang dibuat oleh China dari aspek hukum internasional itu sebetulnya. Jadi makanya ada elemen yang tergugurkan dengan peristiwa ini, Pak. Yang pasti Vietnam posisinya tadi kan memang lebih banyak dia levelingnya dengan Cina ketika bicara Nine Dash Line dia lebih tinggi dengan bahwa dia telah menyepakati perjanjian CTE dan landas kontinen dengan Indonesia. Sebetulnya itu juga. Gitu. Nah, Natuna juga ini kalau kita lihat memang dari dulu kita melihat itu adalah sebuah potensi yang sumber daya alam yang luar biasa. Betul. Yang kedua juga saya melihat kalau Natuna ini bukan milik kita, maka kewilayahan kita juga terlalu banyak ngelong gitu. Betul. Ya ini sekali lagi dengan bukan wacana, ini kan sudah dilakukan Pak ya untuk extend yang kontinental tadi. Betul. Di dalam persoalan pengelolaan laut saya kira di sana juga ada Kementerian ESDM Pak ya. Betul. Ini juga yang mengakselerate negara untuk bisa melihat ada apa di dalam kontinental yang tentu kita mengextend itu berarti bukan tanpa alasan, bukan tanpa latar belakang. Nah, kalau kita bicara soal extend landas kontinen ini mungkin juga ada persoalan sumber daya yang bisa kita explore. Tetapi memang kita juga harus berhadapan dengan seberapa mampu kita nanti mengelola kontinental yang sudah kita extend tadi. Tetapi ada pertanyaan besar, ada beberapa persoalan-persoalan perbatasan yang sangat signifikan harus diselesaikan, tapi ini masih berkonsentrasi kepada mengextend wilayah landas kontinen. Betul. Ada beberapa wilayah perbatasan yang mungkin dengan Australia juga
ada konteks Timur Gap Pak ya, yang di Ya, sana betul. juga ada persoalan Ya, itu. ya. Sekali lagi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Juanda kemudian diperjuangkan terus oleh Pak Mokhtar Kussumaatmadja, maka peran dari institusi yang ada di negara ini menjadi begitu penting, karena dulu sebelum ada Kementerian Kelautan Perikanan, sekarang ada Kementerian Kelautan Perikanan. Ada beberapa hal yang kalau kita melihat misi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan sekarang adalah menata kelola laut terkait dengan masalah kedaulatan digital. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir tentang kedaulatan digital, Pak Kresno ya. Nah, sekarang ternyata kedaulatan digital itu menjadi bagian penting yang harus kita pikirkan, karena wilayah kedaulatan ternyata tidak hanya yang kita pikirkan di masa lalu. Sekarang tata kelola bagaimana pemasangan pipa, pemasangan kabel-kabel yang begitu menentukan sekian terabyte, itu menentukan hidup matinya suatu negara yang dilintasi oleh kabel. Pak Kresno barangkali juga ingat dulu waktu Madura lampunya padam berbulan-bulan karena kabel tersangkut oleh Jangkar. Ini kan persoalan keselamatan pelayaran, kemudian area Lego Jangkar. Kemudian kalau ini tidak dikelola, kesemerawutan kabel dan pipa ini juga nanti terlalu sulit. Ini salah siapa? Karena ya tadi tidak tertata. Ini sejauh mana Pak Kresno di posisi institusi TNI melihat rencana ke depan Kementerian Kelautan Perikanan dengan regulasi keputusan Menteri Kelautan Perikanan soal rencana kedaulatan digital ini, Pak? Saya kira sangat bagus ya. Jadi kalau kita TNI AL kan sering melihat peta apalagi peta skala besar. Itu coba aja di Selat Singapura. Itu gambar pipa bawah laut, kabel laut yang ada di wilayah Singapura bisa rapi, Pak. Rapi dalam arti satu ruang tertentu di satu koridor gitu. Tapi kalau dilihat kemudian ke selatan, itu bisa dari mana-mana ini. Ini jadi sebetulnya ini adalah persoalan kita. Persoalan kita untuk menentukan sebetulnya koridor untuk kabel itu mau ditaruh di mana, koridor untuk pipa bawah laut mau ditaruh di mana, termasuk mungkin sebelum menentukan itu pun harus juga dilihat sebetulnya di daerah yang koridor nanti punya potensi apa gitu. Jangan sampai setelah ditentukan terus tiba di situ malah ini seperti Pak Kresno, seperti yang dikatakan dan Pusidros waktu Pak Nur Hidayat bahwa ada persoalan yang harus ditangani karena persoalan peta itu Pusidros menjadi terdepan di Angkatan Laut. Di sana ada eksplorasi yang dilakukan oleh industri hilir itu yang Pertamina itu. Tapi sementara di situ ada persoalan penanaman kabel yang melintang. Lalu di situ ada perebutan kepentingan. Sama-sama negara yang membutuhkan ini kan. Jadi memang ke depan kalau tidak ditata dengan regulasi berupa keputusan kementerian yang terkait, saya kira ini akan menjadi akumulasi persoalan besar yang itu berada di dalam laut yang termasuk kepentingan TNI juga sebetulnya. Ini Pak. Ya, Angkatan Laut begitu bisa dikatakan tanda petik terkurung. Dan di situ juga kita belum tahu bagaimana penataan semua peralatan-peralatan yang dari kementerian apakah telekomunikasi dan lain sebagainya. Itu juga merepotkan kita gitu. Nah, ini kembali kepada persoalan perbatasan Pak ke depan. Apa yang bisa Pak Kresno katakan untuk penyelesaian ini terutama negara-negara ASEAN ya. Penyelesaian perbatasan ini hal yang sifatnya esensial yang membuat masing-masing kepentingan nasional itu selalu belum ada nilai sepakat itu rata-rata di persoalan apa, dan kira-kira dari kaca pandang Pak Kresno bagaimana ini? Kalau boleh saya melihat dari aspek masyarakat dulu. Jadi masyarakat itu sering dijumbuhkan, ada persepsi yang tidak sama terkait dengan tadi persoalan sebatik sebagai contohnya. Persoalan tentang kepemilikan pulau, karang dengan persoalan terkait dengan garis batas maritim. Kadang-kadang jadi mix, jadi campur persoalan itu. Ketika persoalan pulau dan karang itu istilahnya yang dipertanyakan itu adalah pulau ini punya siapa, legal statusnya punya siapa. Tapi kalau batas maritim yang dipersoalan di mana garis itu ada.
gitu. Jadi pendekatannya itu berbeda. Kadang-kadang akhirnya orang jadi jumbo. Ketika kemudian bicara masalah batas maritim secara keseluruhan, itu kembali lagi ada kalau di level keputusan, kebetulan saya termasuk di dalam tim pakar yang batas maritim dari Menteri Luar Negeri. Dan jadi tim itu ada dua. Yang pertama tim teknis, di mana Bu Sidrosal ada di dalamnya, yang dia itu adalah selalu membuat exercise dengan berbagai teknis, aspek teknis, kemudian aspek hukum. Kebetulan kami ada di sana dengan orang dari UGM, dari UI dan UNPAD untuk menganalisa sebetulnya putusan di dunia internasional terkait batas maritim itu apa aja yang sekarang ada, kemudian kalau diterapkan di kita untuk menyelesaikan itu aspek apa. Kemudian yang lebih tinggi itu adalah aspek yang seperti Pak Hasan Wirayuda, kemudian Pak Ali Alatajaman itu dari aspek politis negosiasinya itu. Jadi sebetulnya kita itu setahun ketemu 3-4 kali untuk membicarakan perkembangan itu. Itu dilakukan secara periodik juga, Pak? Secara periodik. Jadi sebetulnya hampir semua persoalan batas maritim itu selalu kita bicarakan dari aspek itu loh. Tapi persoalannya kadang-kadang ada spletteran kepentingan yang itu kemudian agak mengacaukan. Dan itu munculnya ketika sudah diketok di level atas. Biasanya kalau aspek teknis ada banyak opsi, kemudian kita akan memberi masukan, ini loh, di negara lain itu ada yang hampir sama penyelesaian seperti ini. Maka kemudian akan mengerucut opsi penyelesaian garis batasnya di mana. Kemudian ini dibawa ke lebih atas lagi untuk melihat pertimbangan yang lebih besar lagi, dan kemudian biasanya ke Bu Menlu dan kemudian ke antar menteri, biasanya seperti itu. Jadi sebetulnya untuk penyelesaiannya sudah kayak ada sistem yang sudah berjalan saat ini. Itu terjadi juga ketika kita dengan Malaysia yang di Kalimantan Timur tadi Sepatik terusnya. Kemudian yang juga yang ada di Selat Singapura, Selat Malaka itu juga kita. Termasuk tadi yang di ZTE itu. Yang dengan Vietnam tadi juga sebetulnya melalui proses seperti itu. Seringkali kita melihat persoalan konflik perbatasan itu kan dipicu oleh beberapa persoalan yang kedua negara pasti memiliki sisi pandang yang berbeda. Betul. Tetapi seringkali berangkat dari sebuah fakta ditemukannya katakanlah sumber daya mineral yang ada di landas kontinen atau di wilayah di bawah kolom. Ini saya kira Kementerian SDM memiliki fungsi untuk begitu cepat, tidak tahu saya harus SDM harus bekerja dengan mana untuk mensurvei potensi-potensi bawah laut. Sehingga pada saat terjadi perundingan itu kita sudah mengetahui titik-titik mana yang memang nanti kalau garis batas ditentukan kita menjadi kehilangan dan tidak. Sehingga ini merupakan satu PR besar juga untuk Kementerian SDM. Tetapi sekali lagi masyarakat belum begitu banyak paham bahwa semua yang terkait dengan kelautan itu adalah high tech, yang semuanya itu biaya juga pasti high cost. Teknologi juga high tech. Kadang-kadang saya berpikir begini, orang punya 10 bis Mercy yang mewah itu masih kalah dengan orang yang memiliki yacht yang tidak seberapa besar. Karena perawatannya justru jauh lebih mahal. Ini yang perlu dipahami bahwa kalau kita ingin menguasai laut itu, maka penguasaan teknologi dan anggaran juga luar biasa. Dan ini yang menurut saya menjadi satu PR bersama. Karena ini khususnya masalah underwater technology. Ini Pak Kresno. Saya kira, mohon maaf itu sementara ini saya nggak melihat ada universitas yang fokus di underwater technology. Dan ini kita termasuk mohon maaf larinya ke kapal selam juga ini nantinya. Kalau yang survei saya kira mudah. Tapi ketika underwater technology itu luar biasa siap. Kalau kita mengatakan bahwa ada beberapa penemuan tentang teknologi bawah air yang tidak terbarukan, artinya sustainable-nya lebih tinggi. Tetapi mereka juga lupa bahwa untuk maintenance peralatan yang ada di laut ini mahalnya minta ampun. Ini apakah kita siap? Tapi mau tidak mau konsekuensi negara maritim adalah bahwa kita
harus memiliki kemampuan untuk mengelola laut secara maksimal. Betul. Saya kira obrolan kita kali ini Pak Kresno sungguh luar biasa. Tetapi kita berharap bahwa obrolan tentang kelautan kita ini tidak akan ada habisnya. Betul. Jadi masyarakat akan lebih tertarik dengan persoalan-persoalan yang sering kita obrolkan. Betul. Dan sahabat Indonesia, demikianlah obrolan saya dengan Laksda TNI Kresno Buntoro, yang pada kesempatan hari ini adalah secuil dari persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Siap. Jadi bahwa persoalan laut sampai dengan 2045, maka negara memiliki satu visi emas untuk pembangunan ekonomi yang sangat dahsyat, didasari oleh pengelolaan laut dan keamanan maritim yang juga sangat kuat. Mudah-mudahan ini akan menambah wacana dan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan kelautan ke depan. Dan salam sehat.